Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pemaparan visual kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan yang krusial banget di dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu The Tester's Journey. Kita akan kupas tuntas gimana caranya menguasai laporan hasil pengujian. Karena percaya atau enggak, selembar dokumen ini tuh bisa jadi penentu hidup dan matinya sebuah sistem. Coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda ngalamin momen ini, lagi dikejar deadline yang mepet banget, Anda klik tombol simpan, dan tiba-tiba, blup, layar jadi blank, aplikasinya crash gitu aja. Bikin emosi kan? Nah, kegagalan software itu bukan cuma masalah teknis sepele, dampaknya bisa bikin operasional benar-benar kacau balau. Disitulah pertaruhannya, dan makanya hari ini kita mau bahas kenapa laporan pengujian itu ibarat benteng pertahanan terakhir sebelum sebuah sistem sampai ke tangan Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa laporan itu penting banget, lanjut ke konsep dasarnya, kita bedah anatomi laporannya, masuk ke test case dan bug, terus kita bandingkan severity sama priority, dan ditutup dengan gimana sih keputusan final itu diambil. Kita masuk ke bagian pertama nih, why reports matter. Kenapa sih laporan pengujian ini penting banget? Gini, bayangkan laporan pengujian itu seperti rekam medis untuk sebuah software. Kalau kita ke dokter, rekam medis kan nggak cuma nulis pasien ini sakit. Sama. Laporan yang bagus itu mendiagnosis dengan sangat presisi modul mana yang bermasalah, mencatat gejala errornya seperti apa, dan yang paling penting, ngasih resep atau rekomendasi perbaikan sebelum aplikasinya dipakai orang banyak. Kalau rekam medis ini nggak ada, ya tim developer bakal pusing 7 keliling nyari sumber masalahnya dari nol. Lanjut ke bagian kedua, konsep dasar. Kita bahas sedikit teori penting di balik pengujian ini. Sebenarnya ada dua pendekatan utama yang sering dipakai. Di satu sisi ada standar dari ISTQB. Ini tuh fokusnya lebih luas, ngelihat pengujian sebagai sebuah proses yang terstruktur dari awal siklus hidup sampai akhir manajemen proyek. Di sisi lain, ada pendekatan Jorgensen yang lebih tajam ke sisi teknis, kayak gimana cara ngetes nilai batas atau boundary value, dan mengevaluasi jalur eksekusi kodenya. Nah, dua pendekatan ini nggak saling musuhan ya, justru mereka berdua ini saling melengkapi biar pengujian kita benar-benar matang. Terus, kalau kita lagi ngevaluasi sistem, sudut pandangnya juga dibagi dua. Pertama, black box testing. Ini ibaratnya kita murni jadi user aja. Kita nggak peduli kode di dalamnya seribet apa, pokoknya kalau kita masukin input A, output yang keluar bener nggak? Nah, kebalikannya adalah white box testing. Kalau ini, kita bertindak layaknya mekanik yang bongkar mesin. Kita tembus ke dalam struktur kodenya, membedang logikanya, dan memastikan semua aliran data di balik layar itu kerja dengan mulus. Masuk ke bagian ketiga, anatomi laporan. Gimana sih bentuk dokumen formalnya? Waktu kita menentukan ruang lingkup, kita harus tegas menentukan batasannya. Di studi kasus sistem informasi akademik ini, Anda bisa lihat login pengguna dan data mahasiswa statusnya jelas diuji. Tapi perhatikan deh, integrasi bank tertulis tidak diuji. Kenapa yang nggak diuji malah repot-repot ditulis? Biar clear, kita nggak mau pembaca laporan mikir kalau semua fitur itu udah aman. Padahal ada modul yang emang sengaja belum dites di fase ini. Ini cara jitu buat jaga ekspektasi. Bagian keempat, test cases dan bugs. Sekarang, kita inti buktinya di lapangan. Coba kita bedah rekam jejak ini ya. Skenario pertama, user coba login pakai username dan password yang benar. Secara ekspektasi, seharusnya sistem akan nampilin dashboard. Dan ternyata pas aktualnya, sistem beneran berhasil nampilin dashboard. Karena ekspektasi dan realitanya cocok 100%, status akhirnya kita ketok palu, pas. Modulnya aman jaya, tapi awas, situasinya bisa berubah drastis. Lihat skenario kedua ini. Penguji sengaja masukin password yang salah. Ekspektasinya, jelas dong, harus muncul pesan error. Tapi, lihat hasil aktualnya. Aplikasinya malah ngasih akses dan tetap masuk. Waduh, statusnya mutlak fail. Ini tuh bukan cuma fitur yang nggak jalan ya, tapi ini adalah celah keamanan yang sangat fatal di modul login yang harus buru-buru dilaporkan sebagai bug. Bagian kelima, severity versus priority. Nah, ini soal gimana kita nimbang dampak versus seberapa urgent masalahnya. Kalau secara definisi, severity itu gampangnya adalah indikator seberapa parah sih dampak bug ini terhadap fungsi sistem. Levelnya macam-macam. Bisa critical kalau sistemnya sampai mati total, atau cuma low kalau masalahnya kecil dan nggak ganggu fungsi utama aplikasinya sama sekali. Nah, biar lebih kebayang, coba bandingkan dua situasi ini. Situasi pertama, data KRS mahasiswa nggak bisa di-save. Ini jelas high severity, karena merusak fungsi inti dan otomatis high priority, karena harus cepat dibenarin. Tapi lihat situasi kedua. Ada salah ketik di nama logo kampus.
Bikin sistem crash? Enggak. Jadi severity-nya low. Tapi, bayangin kalau aplikasi ini besok pagi mau dipresentasiin ke jajaran pimpinan rektorat. Wah, bug ringan ini langsung melompat jadi high priority kan? Ini bukti nyata kalau parahnya sebuah error itu nggak selalu berbanding lurus sama seberapa mendesak error itu harus diperbaiki. Bagian ke-6, keputusan final. Waktunya menentukan apakah aplikasi ini layak rilis atau enggak. Coba perhatikan persentase ini, 85,3%. Dari total 34 kali test case, angka ini menunjukkan tingkat keberhasilan sistem. Kalau dilihat sekilas, lumayan gede kan? Kayaknya aplikasinya udah lumayan solid lah ya. Tapi, sebagai tester yang kritis, kita sama sekali nggak boleh gampang puas cuma dari lihat angka permukaannya aja. Kalau kita gali lebih dalam datanya, baru deh ketahuan aslinya. Emang sih, ada 29 kali test cases yang pas, tapi ada 5 kasus yang fail. Dan masalahnya, 5 kasus yang gagal ini ngumpulnya di modul KRS, spesifiknya pas nyimpan mata kuliah sama batas SKS. Padahal pengisian KRS itu ibarat urat nadinya kampus kan? Jadi, biarpun 85% tadi lulus, 5 kegagalan fatal ini udah cukup bikin aplikasinya dinyatakan belum layak untuk dirilis ke user. Karena itulah, laporan pengujian harus ditutup dengan rekomendasi yang actionable. Pertama, tim developer harus fokus sikat habis defect yang statusnya critical dan high. Kedua, habis dibenerin, wajib banget di retesting buat mastiin kodenya udah bener. Dan yang ketiga, ini sering dilupain, padahal penting banget. Jalankan regression testing. Biar apa? Biar kita yakin tambalan baru di modul KRS tadi nggak malah ngerusak modul lain yang sebelumnya udah aman. Jadi pada akhirnya, bikin laporan pengujian itu bukan sekedar menuhin urusan administrasi aja. Ini tuh jaminan kualitas yang objektif. Makanya, sebelum Anda ngerilis aplikasi ke publik, coba renungkan ini. Apakah Anda benar-benar sedang meluncurkan sebuah software yang siap pakai, atau Anda cuma lagi main judi dan berharap semuanya baik-baik saja? Karena tanpa pengujian dan laporan yang jelas, merilis sistem itu sama aja kayak ambil resiko buta. Oke, terima kasih banyak ya udah ngikutin eksplorasi materi kita sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.